Silger dan Eliano bisa Wah, main Silger lawan dan Bahrain bisa main dan lawan Cina. Bahrain dan China. Wah, Seperti Bahrain dan info-info yang China, sudah beredar Oktober sebelumnya ini. ketika Erick Thohir menekankan percepatan dua pemain keturunan timnas, Silger dan Eliano. Baru-baru ini Mantap. laporan terbaru yang kami kutip dari kompas.com. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, lama tidak bersiaran di studio ini guys. Selepas pulang daripada Jakarta kemarin, barulah dapat mereaksi video pada kali ini. Sebenarnya ada banyak lagi video-video yang belum saya upload di YouTube ini. Semasa berada di Jakarta, Indonesia, masih banyak lagi video itu disimpan di handphonenya. Tetapi saya ingin mereaksi hari ini guys, sebab lama saya tidak mereaksi terkait dengan sepak bola Indonesia ini. Bagaimana perkembangan terkini dan apa saja yang bisa Indonesia tingkatkan segala timnya dari segi pemain-pemain keturunan yang mungkin akan datang ke Indonesia. Terutamanya sekarang ini heboh terkait dengan Jairo Redwells, kemudian Eliano Regendes, kemudian Mauro Gelstra dan Miss Helges juga ya. Mungkin akan ke Indonesia, dan ini mungkin secara cepatnya Bapak Erick Thohir bisa mendatangkan mereka ini karena mereka sudah bersetuju untuk ke timnas Indonesia. Cuma saja sekarang ini dokumentasi dan juga mengambil sumpah WNI itu akan mungkin disiapkan secara cepat ya dalam masa terdekat ini. Jadi guys, ayo kita simak dulu video ini guys. Belanda pastikan Jairo positif, lahirnya timnas 2.0 dengan deretan keturunan Grade A menuju World Cup. Ini berita yang sangat menarik yang perlu kita ketahui dari judulnya ini. Jadi ayo guys, tanpa basa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Pembahasan soal pemain keturunan, kami pikir masih menjadi salah satu topik yang paling mencuri perhatian belakangan. Pasalnya, meski bintang-bintang besar seperti Tom Hai, Cedis, Calvin Verdong hingga Martin Pas sudah bergabung ke skuad timnas Indonesia, ada beberapa Martin nama lain yang masih begini, guys. diperkirakan akan tiba ke Indonesia selanjutnya, di mana bahkan salah satu media Belanda, Football Premier, menjelaskan jika potensi untuk terciptanya Indonesia 2.0 terbuka lebar dengan sosok Jairo dikonfirmasi positif untuk Kevin bergabung ke Dix skuad ada juga ya timnas Indonesia. Lantas, wow, siapa aja pemain-pemain yang berpotensi besar memperkuat timnas Indonesia Miss dalam Helges, waktu dekat? Berikut Mauro ulasan Gelstra. selengkapnya. Oke, kita tengok ulasan seterusnya guys, lengkapnya ini. Lahirnya timnas 2.0. Meskipun dari dalam negeri, masih ada aja suara-suara sumbang soal pemain berdarah Indonesia yang bergabung ke timnas Indonesia. Namun PSSI di bawah kepengurusan Erick Thohir sepertinya tetap fokus pada tujuan awalnya, menambah kekuatan timnas Indonesia demi visi besar lolos ke putaran final Piala Dunia. Ini akan jadi sejarah besar yang membuat mata dunia terarah pada Indonesia sebagai negara besar yang sangat menggilai olahraga sepak bola. Dan untuk mencapai itu, kita memang sebenarnya gila di jalan olahraga yang tepat. sepak Kita bola tampil ini. bagus di round 3 dengan mengimbangi Arab Saudi dan Australia. Namun demi meningkatkan kualitas skuad timnas Indonesia, beberapa nama pemain top baru diprediksi akan segera bergabung ke skuad Garuda. Oke guys, sebelum itu memang Indonesia perlu memasukkan pemain-pemain keturunan baru ya. Kalau saya melihat perlawanan Indonesia melawan Australia di GBK kemarin, memang Indonesia perlu mempertajamkan bagian serangan lini depan dan juga di bagian gelandang. Ini perlu diperkuatkan. Jadi dengan adanya kemungkinan Jairo Redwell, Miss Helges, kemudian Mauro Gelstra dan Kevin Dix, ini
saya pikir dapat memperkuat lagi timnas Indonesia. Dan secara keseluruhannya saya melihat juga Indonesia ketika melawan Australia itu memang agak ketinggalan dari segi position ball, karena dari segi postur tubuh mereka kalah jauh ya kepada Australia. Jadi ini memerlukan pemain amunisi baru yang punya stamina dan kekuatan postur tubuh fizikal yang kuat untuk melawan tim-tim seperti Australia ni. Karena kalau diikut dari secara dekatnya ya, saya melihat sendiri ya, Indonesia memang diserang bertubi-tubi oleh Australia ketika itu. Tetapi bagusnya timnas Indonesia ini ada pemain di center back seperti J. Ejas dan juga punya kiper seperti Martin Pais tu. Jadi ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia, dan kekuatan baru, amunisi baru yang datang ini memang kalau bisa lah segera dinaturalisasikan mereka ini dan cepat bisa bermain. Ada baki lebih kurang 8 perlawanan lagi ya. Indonesia akan bermain di kandang lawan dan juga 2 lagi akan bermain di kandang sendiri, melawan Jepang dan juga melawan Arab Saudi nanti. Dan kita lihat nanti guys bagaimana. Oke, kita lanjut dulu video ini. Orat Mangun juga sukar sulit Berdasarkan informasi lolos yang dikutip dari di media Belanda, defend Australia. Football Premier yang baru-baru ini melakukan podcast dengan salah satu pemain keturunan Indonesia, Mauro Zylstra. Mereka menjelaskan, jika selain sosok Mauro Zylstra, ada beberapa nama pemain keturunan Indonesia di level top lainnya yang berpotensi untuk gabung ke timnas Indonesia. Nama-nama tersebut diantaranya adalah Jero Ridwell, mantan pemain Crystal Palace yang kini bermain di tim Royal Antwerp. Selain Jero, Danny Van Laar yang membawakan acara juga menjelaskan jika ada sosok Ole Romani, penyerang yang saat ini tampil memukul di timnya FC Utrecht. Dilanjutkan dengan Kevin Dix, Pascal Schluck, dan juga Delano Laden. Nama-nama itu diperkirakan punya potensi besar untuk gabung ke timnas. Dengan Jero, ya sebut jika sudah berada di jalan yang positif. En er is nogal wat bijzonders, want los van jou Mauro, kunnen er nog een paar andere echt wel klasbakken voor Indonesië gaan spelen. Waarvan ik weet dat Jairo Riedewald ook wel Jairo Riedewald. Daar zijn ze ook wel echt mee bezig en hij staat er zelf steeds positiever in. En ik denk dat dat ook wel heel snel gaat gebeuren. Ole Romani, waarmee we hier natuurlijk ook hebben gezeten, is natuurlijk ook iets wat nog steeds speelt. Kevin Dix is iets wat... Kevin Dix? Nou ja... steeds warmer begint te worden en waar hij ook steeds warmer voor wordt. Ja, en nog echt iemand... Pengalaman juga pemain seperti Kevin Dix nih. Pascal Struijk. Ini lagi Pascal Struijk. Echt ook een geweldige speler. Dan heb je natuurlijk ook nog voor Delano Ladan, Navarone voor. Nog best wel wat andere spelers. Nama-nama yang disebutkan oleh Danny Van Laar jelas menjadi nama-nama yang menarik. Tapi saat ia cerita soal Jero, kami jadi penasaran. Jadi sosok Jero Ridwell ini adalah sosok yang sudah dinantikan, tapi prosesnya masih belum banyak yang kita ketahui. Hanya saja Jero ini udah ngasih kode kok dengan memasang bendera merah putih di bio Instagramnya baru-baru ini. Penasaran dengan alasan Danny Van Laar menyebut jika Jero ini udah positif dan makin dekat dengan Indonesia. Salah satu sosok yang populer dengan koneksinya pada pemain keturunan yakni Yusa Nugraha akhirnya menghubungi Donny Van Laar via DM di Instagram. Dan ketika ditanya oleh Yusa Nugraha soal kabar positif Jero, Danny Van Laar menyebut jika berdasarkan sumber terpercaya yang ia miliki, Jero emang positif untuk segera ke timnas Indonesia. Ya, nah aku tanya ke Danny, bro, aku lihat interview kamu bersama Mauro, dan di situ kamu bilang kalau Jero sudah mulai dengan proses untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, untuk bisa bermain di timnas Indonesia. Apakah itu benar? Nah terus dia respon dengan, aku tahu kalau dia positif. Nah terus aku jawab dengan, oh Jero bilang seperti itu kalau positif. Nah dia jawab dengan, aku nggak bisa bilang sourceku dari siapa, tapi aku tahu kalau sedang bekerja, jadi Jero nggak negatif. Aku rasakan baik-baik saja. Terus aku... Matt Silger dan Eliano meningkatkan minat pemain lain. Wah mantap. Jika dulu Yusa Nugraha sudah keturunan bermain ke Indonesia itu sangat juga sulit, berhubung namun ya. dengan deretan pemain keturunan yang udah tiba, maka bukan menjadi hal yang sulit lagi bagi timnas Indonesia untuk menarik pemain keturunan memilih membela timnas Indonesia.
Terbaru, media Belanda Football Premier bahkan menilai jika bergabungnya Mads Hilger dan Eliano yang merupakan pemain muda berbakat di Belanda bakal membuat pemain-pemain potensial Belanda lainnya nggak ragu lagi untuk memilih timnas Indonesia. Dalam sebuah postingannya, Football Premier bahkan menuliskan istilah Indonesia 2.0 dengan deretan pemain keturunan yang makin dekat dengan Indonesia. Indonesia 2.0 komitmen. Semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang diminati timnas Indonesia. Nama-nama beken seperti Gerald Ritwell, Ole Romani, Kevin Dix, dan Pascal Struijk juga bisa menjadi pilihan menarik. Dengan terpilihnya Mads Hilger dan Eliano Renders baru-baru ini, diharapkan semakin banyak pemain yang muncul. Apakah menurut Anda Indonesia dapat berpartisipasi secara serius dalam waktu dekat? Tulis Football Premier pada caption postingan Indonesia 2.0. Wah, kalau gini Mads Hilger dan Eliano bisa main lawan Bahrain dan China. Wah, seperti Bahrain dan China Oktober ini ketika Erick Thohir menekankan percepatan dua pemain keturunan timnas Mads Hilger dan Eliano. Baru-baru ini laporan terbaru yang kami kutip dari Kompas.com dijelaskan bahwa Erick Thohir mengkonfirmasi jika Mads Hilger dan Eliano Renders bisa segera menyelesaikan proses pendaftarannya di rentang 20 sampai 24 September. Ini yang bagus Tanggal 20 sampai Bapak 24 Thohir September punya masih tindakan ada waktu cepat. 4 sampai 5 hari untuk coba meregister. Karena kalau lewat dari tanggal 24, mereka tidak bisa main pada Oktober. Kami tunggu minggu depan rencana DPR akan mensupport. Pak Presiden sudah tanda tangan, Pak Menpora, Pak Supratman, Menkumham sudah. Rencana DPR akan tanggal 17 nanti, lalu 19 paripurna, kata Erick Thohir, sumber Kompas.com. Jika Mads Hilger dan juga Eliano bisa menyelesaikan prosesnya tepat waktu, Pak Kecuas sudah bersalaman dengan Bapak Erick Thohir akan menambah kekuatan timnas untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Mads yang tampil luar biasa di era divisi bersama SC20 dipastikan bakal membuat lini belakang timnas makin kokoh dan sulit ditembus. Sedangkan Eliano bakal menambah warna di sektor lini serang tim Garuda dan hal itulah satu penyerang, satu pertahanan. Harapannya 6 poin bisa kita dapatkan di dua laga kontra Bahrain dan Cina di bulan Oktober ini. Penting, wajib sepertinya Indonesia ini wajib menang lawan China dan seboleh-bolehnya juga menang lawan Bahrain untuk 3 poin. Melihat pergerakan PSSI yang terus menambah kualitas timnas, jelas Indonesia punya tujuan besar untuk benar-benar ke Piala Dunia. Dan kami pikir para pemain keturunan juga paham betul mereka datang ke Indonesia untuk membawa tim ini ke ajang tertinggi sepak bola dunia, yakni World Cup. Mads contohnya dalam sebuah interview yang mengatakan jika Indonesia di jalur yang tepat untuk ke Piala Dunia. Kami berada di jalur yang benar. Kami bermain imbang melawan dua lawan yang kuat, tetapi kami harus bekerja keras untuk itu. Saya belum berlatih, tetapi saya berharap levelnya akan bagus. Saya senang bisa bicara bahasa Belanda dengan 8 anak laki-laki dan itu juga bagus dalam konsep permainan, kata Mads Hilger, sumber Bola-Sport.com. Miss Hilgers ya. Sendiri, Indonesia masih berada di posisi keempat dengan 2 poin dari 2 hasil imbang. Meski begitu, peluang Indonesia untuk menyodok ke peringkat lebih tinggi Bahrain ketiga, Arab Saudi kedua. Bisa meraih poin di laga kontra Bahrain dan Cina. Tiongkok belum ada poin. Jadi itulah cerita soal deretan pemain keturunan dan peluang timnas Indonesia menciptakan tim 2.0 untuk ajang Piala Dunia. Oke guys, kesempatan untuk Indonesia ke putaran keempat ya Piala Dunia kualifikasi ini dengan perlu menambah pemain seperti Mads Hilger, Mauro Gestra, Jero Ridwell dan Kevin Dix dan kemungkinan Ole Romani juga kalau bisa bawa segera secepat yang mungkin karena Indonesia bermain lagi di bulan Oktober dan juga bulan November. Bulan Oktober akan melawan Tiongkok dan juga bulan 10 Oktober ya Bahrain akan lawan Indonesia, kemudian 15 Oktober Tiongkok akan melawan Indonesia. Itu bermain di kandang lawan dan juga bermain di kandang sendiri pada 15 November Indonesia melawan Jepang dan juga 19 November Indonesia melawan Arab Saudi bermain di GBK juga. Jadi sebelum perlawanan itu berlangsung ada baiknya kecepatan untuk menaturalisasikan Mads Hilger dan juga Mauro Gestra ini juga Jero Ridwell ataupun Kevin Dix dan Ole Romani. Jadi mana yang
secepatnya bisa dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dan juga secara keseluruhannya PSSI, itu adalah lebih baik. Saya melihat ya, Indonesia kalau ingin ke Piala Dunia memang perlu tambahan amunisi baru. Saya melihat secara live langsung di GBK perlawanan di antara Indonesia dengan Australia itu, memang Indonesia dari segi position ball itu agak ketinggalan sedikit ya ketimbang dengan Australia, karena pemain-pemain Australia ini punya kecepatan dan juga gede-gede pemain postur tubuhnya itu. Tetapi Indonesia kalau dengan Bahrain, China ataupun Jepang itu dari segi postur tubuhnya itu sama ya levelnya. Cuma sekarang ini dari segi taktikal ataupun kekuatan pemain, stamina pemain yang mungkin akan merubah keadaan itu. Dan saya yakin Indonesia bisa mencipta kemenangan melawan China dan juga Bahrain ini. Melawan Jepang ini agak sulit sedikit karena Jepang lawan Tiongkok menang 7-0 dan juga menang 5-0 ya, mengalahkan Bahrain ya kalau tidak silapnya. Jadi Indonesia perlu dengan kecepatan itu dan perlu dengan amunisi pemain baru yang berpengalaman. Di Indonesia ini pemain lokal yang secara seimbangnya dengan pemain keturunan adalah Rizky Ridho. Jadi Rizky Ridho ini walaupun bermain di Persija Jakarta, bukan bermain di abroad, tetapi dia punya ketenangan, dia punya permainan yang menarik ya. Saya melihat secara live di GBK itu, Rizky Ridho ini dia seolah-olah pemain bermain di abroad juga, punya pengalaman bermain di luar negeri. Dia punya ketenangan, levelnya itu sama dengan pemain-pemain keturunan yang lain. Jadi itu antara pemain lokal yang perlu dikekalkan di lini belakang. Tetapi kalau ada pemain lagi baru, Indonesia perlu mencari penyerang dan juga gelandang untuk memperkuatkan di situ. Karena di bagian lini belakang itu saya pikir sudah agak kuat dan seimbang ya di bagian lini ini. Karena adanya Justin Hubner, J. Ejas, Bang J, dan Shandy Walsh, Shani Patinama, yang cedera ini pun Jordi Amat dan juga pemain lain lah. Di situ juga ada Asnawi Mangku Alam. Jadi saya pikir di bagian depan itu sudah agak bisa mengawal keadaan. Sekarang ini perlu lagi di bagian gelandang dan juga penyerang itu. Jadi mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri guys. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya. Oke. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe dan bersama saya di Indonesia, terima kasih banyak-banyak semua. Kalian sangat terbaik dan tanpa kalian saya tidak akan mampu berkembang di channel YouTube ini juga. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.